Perkenalkan, saya Hardiansyah, peserta Latsar CPNS Kabupaten Mamasa tahun 2022. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Adnan, Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mendiskusikan sedikit tentang tema kesiapan bela negara. Sebelumnya, bagaimana kabarnya, Pak? Ya, puji Tuhan, baik ini. Oh iya, syukurlah. Ya, ya mungkin saya langsung masuk ke diskusinya, Pak, terkait kesiapan bela negara. Tadi itu pemateri kami memberikan penjelasan tentang kesiapan bela negara, khususnya sebagai ASN dan dalam bentuk kesiapan jasmani dan kesiapsiagaan jasmani dan kesiapsiagaan mental. Mungkin pertanyaan saya yang pertama, Pak, sebagai penyuluh pertanian, kira-kira bagaimana bentuknya kesiapsiagaan jasmani dan kesiapsiagaan mental dalam bidangnya kita? Terima kasih. Iya, eh, bahwa seorang ASN itu harus memang memahami dan mampu mengimplementasikan eh, nilai-nilai dasar di dalam bela negara itu, ya, terutama pada lima, ya, kan ada 5 poin ya tentang eh, nilai dasar dari bela negara itu, Ya, yaitu mulai dari cinta tanah air, kemudian kesadaran tentang berbangsa dan bernegara, ya, kemudian mampu mengimplementasikan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu sebagai ideologi negara, kemudian kemampuan rela berkorban dan kemampuan awal bela negara. Ya, kemampuan awal bela negara ini pada poin terakhir itu ada memang di dalamnya tentang kesehatan jasmani dan rohani, ya, karena ini sangat penting dalam mewujudkan namanya bela negara. Karena bagaimana seorang ASN atau seorang penyuluh itu bisa bergerak di lapangan kalau kesehatannya secara jasmani itu tidak bagus. Kemudian secara rohani juga, secara mental, ya, itu tidak sehat. Jadi memang harus ASN mempunyai kesehatan jasmani, rohani yang bagus, ya. Jadi terkait dengan sikap ASN dalam bela negara itu memang sangat penting sekali. Ya, nah, iya, Pak. Hmm, kemudian mungkin Pak, pertanyaan saya yang berikutnya, kan kita ini sangat, khususnya penyuluh lapangan itu sangat banyak bertemu dengan masyarakat dan tidak lepas dari banyaknya permasalahan-permasalahan yang kadang ditemukan di lapangan. Eh, Kalau untuk dari pengalaman Bapak sebagai penyuluh sudah, kalau tidak salah 13 tahun ya Pak, ya. ya, Bagaimana kesiapsiagaan mental dalam menghadapi permasalahan yang ada di penyuluh, atau mungkin juga contoh-contohnya keluhan-keluhan yang disampaikan oleh penyuluh, karena mungkin kalau kayak kami ini Pak, ASN yang baru atau calon pegawai negeri sipil ini mungkin masih kurang pengalaman dalam menghadapi konflik-konflik yang terjadi di lapangan. ya. Jadi memang kemampuan, ya, kemampuan emosional, kemudian terutama intelektual juga itu yang harus di apa dimantapkan sebelum kita turun ke lapangan. Karena ini terkait dengan mental kita, ya. Karena yang dihadapi ini adalah manusia, ya,
Manusia bukan barang. Jadi kemudian manusianya ini berbagai macam karakternya yang kita tidak eh, bisa tahu semua apa bagaimana karakter orang sebenarnya sebelum kita berbaur dengan masyarakat ya. Karena Iya, Pak. banyak banyak sekali yang berpengaruh, terutama misalnya eh, sosial sosial ekonomi ya, Iya, termasuk tingkat pendapatan, kemampuan dari masyarakat itu juga akan berpengaruh terhadap bagaimana kita melaksanakan penyuluhan, kemudian kondisi keberagaman yang ada di dalamnya. Nah, iya. kemudian juga faktor tidak terlepas juga namanya faktor politik ada juga yang biasa berpengaruh dalam pelaksanaan tugas. Jadi Oh, iya. kalau kita tidak mampu, kita tidak membekali diri kita dengan mental yang kuat untuk menghadapi masyarakat yang begitu banyak keragamannya, itu pasti kita akan kesulitan. Jadi solusinya adalah kita harus berbaur dengan mereka, ya. Kita harus mengetahui apa sih potensinya mereka semua ini, apa yang diinginkan. Kemudian kita koordinasi dengan pemerintah desa setempat, ya, karena itu yang paling utama, pemerintah desa Iya, Pak. setempat. Ya, Oh iya. Terima kasih Pak. Kalau yang saya tangkap poinnya itu eh, jangan bertindak sendiri mungkin sebagai penyuluh karena kita punya beberapa partner juga di desa ya seperti perangkat desa, kepala desa dan jangan bergaul dengan masyarakat ya biar betul. biar saling kenal, biar tidak tertekan secara mental dalam menjalankan Ya, kalau kegiatan di lapangan. orang yang paling berpengaruh dulu ya, misalnya dalam satu desa itu yang kita temui ya, tokoh-tokoh Ya. masyarakatnya, siapa yang kita bergaul dengan mereka. Kalau kita bisa berteman dengan mereka, otomatis yang di bawahnya juga itu kita bisa eh, masuki ya. Kita Hmm. bisa apa berkomunikasi dengan baik. Hmm. Iya Pak. Iya. Terima kasih untuk penjelasannya Pak. Eh, Kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir saya terkait bela negara. Di poin pertamanya itu kan ada poin cinta tanah air. Mungkin Hmm. ada contoh konkret yang sering atau mungkin contoh konkret yang pernah Bapak lihat atau Bapak alami sendiri, bagaimana bentuk cinta tanah air, bela negara dalam cinta tanah air yang bisa dilakukan oleh seorang penyuluh di lapangan. Ya, nilai bela negara tentang cinta tanah air ini ya, itu harus memang dipahami oleh eh, seorang ASN ya. Salah satu contoh cinta bela apa cinta tanah air ini misalnya kita harus menguasai potensi yang ada di dalam desa itu ya, karena seorang penyuluh itu harus menguasai wilayah kerjanya. Dengan menguasai wilayah kerjanya berarti eh, ada nilai kecintaan kita terhadap wilayah kerja kita, bahwa kita betul-betul serius untuk bekerja di wilayah kita, karena itu saya indikator di seorang penyuluh. Kalau dia tidak menguasai wilayah kerjanya, berarti bagaimana dia mau akan bertugas kalau tidak menguasai. Ditanya saja misalnya, apakah di desamu sekarang ada panen, kemudian dia tidak tahu, ya itu kan sudah tidak tidak jelas. Ya. Itu sebagai salah satu contoh nilai bela negara. Kemudian ya, cinta tanah air juga ini misalnya kita mengajak kepada petani ini untuk bisa menggunakan produk-produk di dalam negeri. Ya, misalnya pupuk, pupuk atau pestisida, misalnya ada yang buatan lokal, ya itu yang dimanfaatkan, ya itu yang dipakai. Ya, itu Hmm. salah satu contoh bagaimana cinta tanah air ya. Hmm. Oh ya Pak. Terima kasih banyak atas penjelasannya Pak. Sangat berarti buat saya juga sebagai penyuluh baru bahwa memang ketika penyuluh tidak mengerti, tidak menguasai wilayah kerjanya itu ya memang agak sulit untuk Bukan kesulitan. dikatakan ya betul. Jadi saya juga sangat terinspirasi dari jawabannya Bapak barusan. Ya, ya Pak. Saya kira sampai di sini diskusi kita.
tentang kesiapsiagaan bela negara. Eh, saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Adnan sudah menyempatkan lagi waktunya untuk mengambil bagian dalam diskusi hari Ya, ini. Iya, ya Pak. Kalau begitu kita akhiri diskusi ya Pak. Oke. oke. Ya.